saat ini saudara datang dengan membawa pergumulan, dan seakan-akan seluruh kekuatan saudara hampir nyaris hilang, Dia berjanji memberikan kekuatan. Percayalah. Hanya dengan satu kata, percayalah. Maka Allah mampu mengubah segala keadaan. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berada di tempat ini Tuhan karena kami menjawab ya terhadap undangan Roh Kudus. Dan ketika hadir kami di tempat ini Tuhan, kami yakin sungguh sesuatu sedang terjadi. Di alam roh sesuatu sedang terjadi. Apa yang tidak dilihat oleh mata kami, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga kami, apa yang tidak pernah timbul di hati kami, Engkau sedang mengerjakannya bagi kami. Bapa, kami memberi hati kami untuk diisi hanya Engkau. Tidak ada ruang kosong di dalam hidup kami. Tidak ada ruang kosong di dalam hati kami. Kami minta Yesus sepenuh-penuhnya hadir. Terima kasih Tuhan. Hanya ada kemuliaan Allah di tempat ini. Hanya ada kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara yang kekasih. Shalom semua. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Allah baik. Saudara-saudara yang kekasih, pada pagi hari ini kita akan kembali diberkati dengan janji Tuhan bahwa Tuhan akan meninggikan anak-anaknya. Mari kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Yakobus 4 ayat 7, 8 dan 10. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu orang yang mendua hati. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Saudara-saudara yang kekasih, semua usaha manusia, semua pekerjaan, semua cara-cara manusia, tujuannya supaya kondisi kehidupan kita jauh lebih baik daripada waktu yang lalu. Saudara-saudara, manusia semua mencari sesuatu untuk bisa jadi lebih baik, lebih tinggi, lebih terhormat, lebih bernilai. Oleh sebab itu tidak heran beberapa orang tua mempersiapkan supaya anak-anaknya setelah mereka mengikuti pendidikan dasar, melanjutkan kelak mereka akan menjadi apa? Dengan harapan kehidupan akan jauh lebih terhormat. Kita semua berusaha itu supaya kita bisa lebih maju, dan itu normal. Itu normal. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang mencari sesuatu membuat hidupnya jauh lebih sakit, atau jauh lebih miskin, atau jauh lebih rendah secara sadar. Tidak ada seorang pun yang berusaha ke sana. Walaupun real pada kenyataannya, ketika kita memilih mengambil keputusan, kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang salah, yang kemudian menyebabkan hidup kita terperosok dalam kondisi semakin jauh dari apa yang disebut sebagai baik. Itu akibat keputusan salah. Tapi semua manusia menginginkan lebih baik, lebih terhormat, lebih berstatus, lebih tinggi, lebih mulia semua.
itu normal. Itu normal. Manusia mencari dan mengingini apa yang lebih tinggi, lebih terhormat, lebih bernilai. Tidak ada manusia yang ingin lebih lemah, lebih sakit, lebih miskin, dan lebih rendah. Perhatikan kata manusia. Lalu bagaimana dengan Allah? Allah tidak mencari dan tidak mengingini yang lebih tinggi, karena Dia sudah menjadi yang paling tinggi. Allah tidak perlu melakukan sesuatu, membuktikan sesuatu supaya orang kagum dan kemudian memuliakannya, lalu standar Allah naik lebih tinggi. Tidak perlu, karena Dia sudah tinggi. Dia sudah maha tinggi. Ada beberapa WL yang kemudian mari kita memberi kemuliaan bagi Allah. Tepuk tangan kurang, saudara-saudara. Tepuk tangan lagi yang lebih meriah. Wah, tepuk tangan yang lebih meriah tidak merubah Allah menjadi lebih tinggi dengan tepuk tangan kita. Karena memang Dia sudah tinggi. Dia sudah lebih mulia. Dia yang paling tinggi. Dan saudara-saudara, bedanya itu, Allah gak perlu bikin ini, bikin itu untuk membuat dirinya tinggi. Manusia untuk mengangkat harga dirinya harus bikin ini dan bikin itu. Oleh sebab itu, beberapa orang tua, khususnya dari Jawa, ketika mereka mau menikahkan anak atau dengar bahwa anaknya mau pacaran dan serius untuk menikah, mereka ada pepatah bilang gini, lihat dulu nak, bebet, bibit, dan bobotnya. Bibitnya lihat orang tuanya, lihat dulu. Bahkan ada pepatah yang bilang buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Saudara, saya akan membawa saudara nanti kelak kepada pelajaran-pelajaran tentang beberapa falsafah yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak alkitabiah, ya, tidak alkitabiah. Nah, tetapi itu pemahaman orang tua yang baik. Bibit, bebet, bobot. Bibitnya, orang tuanya gimana? Kalau orang tuanya nggak benar, aduh jangan dulu. Yang kedua, bebetnya, lihat pribadinya, pembawaannya. Bobotnya, lihat dia punya duit apa enggak, dia punya pekerjaan meyakinkan apa enggak. Jadi orang Jawa bilang bibit, bebet, bobot perlu, supaya pernikahanmu sebagai anak akan membawa rumah tangga kita, keluarga naik lebih tinggi untuk mendapatkan lebih hak penghormatan. Manusia mencari yang lebih tinggi. Allah tidak perlu mencari apa yang lebih tinggi, karena dirinya adalah Allah yang paling atau maha tinggi. Saya mau tanya, saudara-saudara, manusia itu mau mengasihi orang yang lebih baik, lebih terhormat, lebih kaya, lebih berstatus, benar gak? Betul? Ya. Ini manusia. Allah. Nanti dulu, saya tanya dulu sebelum masuk ke Allah. Kira-kira saudara mau mengasihi orang ini enggak? Ini ada loh, bukan hanya sekedar settingan gambar. Ini disebut sebagai manusia kucing. Dia operasi ini dan itu karena dia sangat obsesi dengan kucing. Sampai dia nyaris kayak kucing. Lebih bagus dia jadi keturunannya Prabu Siliwangi, ya saudara ya. Nah, nih, saya mau tanya, ini yang di sini bujangan, ini ada yang beberapa bujangan. Kira-kira kamu mau nggak pacaran dengan perempuan kayak gini? Pasti nggak mau, bener nggak? Pasti nggak mau. Kalau mau nanti konseling sama Bu Rosi ya. Yang kedua, mau nggak saudara mengasihi orang dengan temperamen yang meledak-ledak, omongannya kasar, yang hidupnya terus saja dikuasai oleh emosi yang tidak terkendali? Oh, itu suami saya Bu. Iya, waktu pacaran pasti dia nggak akan begitu. Bener nggak? Iya, saya juga nggak nyangka Bu. Waktu pacaran malah lembut, baik, sayang, begitu rumah tangga. Aduh, saya baru tahu adatnya itu salahmu sendiri. Tapi pada dasarnya kita tidak akan memilih orang seperti ini, betul? Setuju? Ya.
kita mau mengasihi, waduh, seluruh dunia, pemimpin-pemimpin negara semua bersepakat untuk menentang kelompok ISIS. Karena kelompok ini mereka bisa membantai, mereka bisa bunuh, mereka bisa ngebom orang-orang yang nggak sepaham dengan mereka. Nah, saudara-saudara, beberapa kisah tentang teroris, bahkan istrinya sampai bilang sama suaminya, sudahlah mas, sudahlah berhentilah, jangan seperti ini, jangan seperti itu. Istrinya. Siapa yang mau kasih anaknya untuk nikah sama ISIS? Pasti kita nggak mau. Nah, lalu ini Isabella Guzman, cantik saudara-saudara, cantik, lihat senyumnya. Ini ketika di sidang sempat tuh selfie foto dengan gaya seperti ini. Tetapi dia pembunuh ibu kandungnya dengan 151 tusukan. Sampai para ahli jiwa nggak bisa habis pikir, seorang wanita cantik bisa membunuh ibu kandungnya dengan 151 kali tusukan. Saya yakin cowok ganteng nggak akan nikahi dia, karena dia pikir ibunya sendiri jadi bantai. Apalagi aku, gara-gara salah aku ngomong tentang masakannya, bisa-bisa lagi tidur saya digorok. Saudara nggak tahu ini, belum kenalan ya. Orang terkenal di Sukabumi berapa puluh tahun yang lalu, dia ditangkap karena dia mensodomi ratusan anak. Emon. Saya yakin tidak ada wanita yang mau nikah sama dia. Yang terakhir, Jeffrey Dahmer ditangkap karena dia membunuh dan memutilasi orang. Setelah itu dia makan organ hidupnya, organ tubuh. Ketangkap hanya gara-gara lemari esnya udah kepenuhan dan tetangganya bilang bau busuk luar biasa, ditangkap. Kalau enggak karena itu, dia tidak tertangkap. Seorang yang begitu sadis. Kira-kira saudara mau enggak mengasihi orang-orang seperti ini? Mikir dulu. Mikir. Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang bermasalah dan sama sekali tidak normal sebagai orang yang hidup. Tetapi kita mau tahu apa yang Allah lakukan. Dia yang maha tinggi itu, dia mengasihi manusia yang lebih rendah, kotor, najis, pemberontak, pendosa, dan melawan Tuhan. Kita manusia, saudara-saudara, kita manusia memilih untuk mengasihi orang yang lebih baik, lebih terhormat, lebih kaya, dan lebih berstatus. Tetapi Allah, dia memilih yang tinggi itu, yang luhur, raja di atas segala raja, yang mulia, yang tidak satu celah pun rusak di dalam dirinya. Dia mengasihi orang-orang seperti ini. Dia mengasihi orang-orang seperti ini. Ketika kita melihatnya, hati kita bilang tidak layak mendapatkan hukuman. Tetapi Allah berkata, aku berusaha agar jiwanya tidak binasa. Karena jiwa mereka berharga bagiku. Itu Allah kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, jangan sampai kita mengucapkan kalimat. Ada beberapa orang berberanian ngomong, wah kalau pelakor gak masuk surga, pengacara gak masuk surga, itu koruptor gak masuk surga. Siapa bilang? Allah akan terus berusaha. Sekalipun dia masuk di dalam sel yang paling gelap, paling dalam, dan dia tidak bisa berjumpa dengan satupun, Allah Roh Kudus bisa masuk di dalam hatinya, menyadarkan perbuatannya. Di titik terakhir, ketika dia menghembuskan nafasnya, Allah bisa menunjukkan dirinya dan berkata, aku mengasihi engkau. Dan
itu kasih yang tidak bisa dimiliki oleh manusia, tidak bisa. Kasih Allah. Jadi saudara, kalau kita nyanyi tentang kasih Allah, ingat hal ini, 3 hal ini. Allah mengasihi kita yang kotor, kita yang najis, kita yang penuh dosa, kita yang sering kali melawan Tuhan. Dia mengasihi kita dengan kasih yang besar. Dan kasih yang paling besar adalah mati untuk orang tersebut. Dan Yesus melakukannya. Allah mengasihi kita yang kotor, yang najis, pemberontak lawan Allah, dengan kasih yang terus menerus. Suami dan istri bisa berhenti untuk mengasihi, Allah tidak bisa. Suami bisa sakit hati dengan istri, istri bisa luka dengan kelakuan suami, tetapi Allah tidak pernah terluka dengan kelakuan kita. Kasihnya lebih besar daripada rasa sakitnya. Jadi setiap hari Dia baharui kasihnya untuk kita, selalu baru. Setiap hari layak. Saya mau tanya, layak gak kita dikasih Tuhan? Kita punya rahasia di balik dinding, di kamar-kamar tertutup, di rumah-rumah kita. Kita punya rahasia di kamar mandi kita sendiri. Kita punya rahasia di handphone kita sendiri. Kita punya rahasia terkunci rapat. Tapi semua rahasia kita tidak pernah menggagalkan kasih Allah untuk kita. Allah mengasihi saudara dengan kasih yang begitu besar. Allah mengasihi saudara, dan itu terus menerus. Dia berkata, Immanuel, aku menyertai engkau, aku tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan engkau. Dan itu terus berlangsung tiap detik dalam hidup kita. Dan setiap hari ketika Dia menerbitkan matahari, Dia berkata, aku memberi engkau pengalaman baru untuk menikmati kasih. Dia adalah pribadi yang sangat rendah hati. Tidak ada satu tokoh agama pun di muka bumi ini yang memiliki kasih sedemikian kuat dan besar sampai menyerahkan hidupnya untuk mati supaya orang itu jangan mati, dia keluar hidup. Saya yang mati ganti dia. Itu satu-satunya Kristus. Dia Allah yang maha tinggi. Maaf, mau mengambil kotoran dan dengan tangannya, dengan matanya, dengan kasihnya, kotoran itu diubah, dibentuk, dijadikan benda kesayangannya. Itu kita. Jadi jangan seorang pun bangga kita gak bikin apa-apa. Tidak ada sesuatu pun di dalam diri kita yang membuat Allah kagum. Tidak. Kita harus kagum kepada Dia. Saudara-saudara, mari kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku,
karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Satu-satunya ayat di dalam Alkitab yang berkata belajarlah daripadaku. Hanya satu. Belajar apa? Tuhan gak pernah bilang belajar mengampuni, belajar memiliki hati murah hati daripadaku, belajarlah engkau mengendalikan diri seperti aku, belajarlah engkau memiliki buah-buah roh seperti aku. Enggak. Tuhan hanya bilang dua. Belajar dariku. Kelasnya Tuhan cuma dua. Kelas lemah lembut dan kelas rendah hati. Belajar dariku, dua itu saja. Siapa di sini yang pengen hidupnya tenang? Allah berkata, belajarlah daripadaku, aku lemah lembut dan rendah hati. Orang yang rendah hati akan tenang hidupnya. Saudara-saudara, rendah hati itu bukan gaya, bukan laga, bukan penampilan. Dulu saya ditawari, karena saya itu dulu suka show, jadi memperagakan pakaian-pakaian model. Jadi biasa saya kalau di panggung pakai pakaian model, ya, fashion show dulu. Saya dulu suka balet, tapi juga jago karate. Bingung kan? Nah, jadi ada orang menawari untuk ikut kelas dulu, zaman dulu apa ya? Lupa. Jadi kelas itu khusus untuk wanita, pria yang mau bagaimana caranya duduk dengan baik ketika berhadapan dengan pembesar. Diajarin cara duduk yang baik, meletakkan tangan yang baik, bagaimana berdiri di depan kerumunan orang, bagaimana mengangkat mata kita bicara, bagaimana kita mengatur diri kita dengan baik ketika kita berhadapan dengan orang. Rendah hati itu bukan gaya laga penampilan seperti itu. Kalau seperti itu, orang-orang yang ikut sekolah seperti itu dia bayar mahal sekali. Wah, dia disebut orang rendah hati. Tapi bukan seperti itu rendah hati. Rendah hati juga bukan budaya. Rendah hati bukan budaya, saudara-saudara. Karena orang Jepang itu budayanya sangat hormat pada orang. Budaya orang Jepang, ya, bukan seperti itu. Rendah hati bukan sikap penurut, ya, disuruh ini nurut, disuruh itu nurut, disuruh ini ke sana ke situ dia nurut, bukan seperti itu. Rendah hati adalah buah Roh Kudus dari kehidupan yang rela dibentuk oleh Tuhan. Teman-teman saya tahu karakter saya dulu. Karakter saya kasar dan pemarah. Saya orang emosional yang gak gampang ditantang. Makanya saya ikut kelas karate, karena saya tidak suka diremehkan sebagai perempuan. Jadi saudara, ketika sekarang mereka ketemu, mereka lihat saya heran. Kok bisa kamu sekarang jadi halus begini? Kok bisa? Karena sudah melewati kelas Roh Kudus. Ketika Tuhan pangkas kesombongan, pangkas keangkuhan, pangkas rasa percaya diri, pangkas semuanya Tuhan, pangkas habis menol. Nangis dalam kesendirian, dalam kesepian, tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Kelas Roh Kudus rela dibentuk oleh Tuhan. Saudara-saudara, belajar daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Belajar dari Kristus yang maha tinggi itu. Dia adalah Allah yang sangat rendah hati. Jadi jangan kira orang yang kaya itu pasti sombong. Jangan mengira orang yang tinggi itu pasti angkuh. Belum tentu. Belum tentu juga orang miskin itu rendah hati. Lihat hatinya. Ada orang kaya-kaya pakaiannya
kucel supaya jangan dianggap kaya. Nah, kita bisa tertipu sama penampilan orang, ya. Jadi saudara-saudara, lihat hati kita. Kita lihat tokoh yang bernama Musa. Saudara-saudara, Musa dibuang oleh bapak dan ibunya. Anak-anak yang dibuang oleh orang tua jangan marah. Karena pada saat itu orang tua Musa mengambil keputusan yang berat. Karena ekonomi mereka berat. Karena mereka berada dalam tuntunan kondisi politik yang berbahaya. Anak-anak yang lahir harus dimatikan. Mereka bingung, kita harus buang anak ini. Jadi anak-anak muda, jika engkau dibuang oleh orang tuamu, ada tangan Allah berkendali atasnya. Jangan marah. Karena ada satu tokoh yang pernah dibuang oleh orang tuanya, yaitu Musa, dan dia berhasil menjadi orang yang luar biasa. Saudara-saudara, ketika dia dibuang di air sungai Nil ini, maka atas penentuan Tuhan, maka Musa diambil oleh putri Firaun. Lalu tiba-tiba atas kehendak Tuhan, hati putri itu jatuh cinta, belas kasih yang tinggi terhadap bayi mungil ini. Dia tahu ini orang Israel punya anak, tetapi jauh di dalam hati yang tidak bisa menolak bayi itu. Siapa yang kerjakan? Tuhan. Jadi anak-anak yang dibuang oleh orang tuanya, Tuhan sediakan tangan yang akan membuat hidupmu bertemu dengan kehendak Allah. Jangan pahit, jangan marah terhadap orang tua. Dan kemudian Musa menjadi seorang pemuda di lingkungan Israel, di lingkungan istana. Dia belajar bahasa, dia belajar kebudayaan, dia belajar tentang adat istiadat, dia belajar ilmu perang, dia belajar tentang hukum, dia belajar semua dia pelajari. Jadi tidak heran Musa menjadi orang top, orang hebat, orang yang tinggi dengan kemampuan yang luar biasa. Di usia 40 tahun dia mendengar berita tentang bagaimana dia diambil dari sungai dan dia diasuh oleh, jadi begini, putri Firaun gak bisa bawa itu bayi ke istana, gak bisa. Jadi dia diam-diam. Putri ini punya hikmat luar biasa. Si kakak Musa sedang giring itu keranjang. Ketika putri lihat bayi, lalu putri ini bilang, aduh jadi anakku ya, jadi anakku. Dayang-dayangnya ribut, putri itu orang Israel punya anak, kan bapakmu kan membuat peraturan bayi-bayi Israel dibunuhin. Putri bilang, enggak, kamu diam ya, jangan ngomong siapa-siapa, aku sayang banget sama anak ini. Lalu kakak Musa yang bilang, putri, apakah putri membutuhkan inang penyusu? Saudara tahu maksudnya inang penyusu? Ibu-ibu yang payudaranya ada susunya. Siapa? Kalau bukan ibunya Musa. Putri tahu ini kakaknya, ini cicitnya. Putri bilang tahu. Ketika dia berkata, putri, apakah putri membutuhkan inang penyusu? Putri berkata, ya, kasihlah ini, susukanlah bagiku. Aku akan kirim uang, semua pakaian, makanan, berikan dia makanan bergizi. Tapi itu anakku ya, anakku. Bayangin, yang nyusu ibu kandungnya, tetapi fasilitasnya fasilitas anak raja. Dan ibu Musa nangis. Dia berkata, terpujilah Allah, Engkau yang telah memelihara kami. Semua rumah dibantai, anak-anak ada tangisan bayi di mana-mana dibantai oleh tentara Mesir. Tetapi rumah itu diberi tanda, di rumah ini ada anak raja. Allah itu kerjanya sempurna. Jangan pernah marah dengan kondisi rumah kita, keluarga kita, orang tua kita. Jangan pernah marah, karena dia
selalu punya cara. Nesa tolong kembalikan. Saudara-saudara yang kekasih, dan ketika Musa sadar bahwa dia bukan anak dari orang Mesir, Musa melarikan diri, tinggalkan istananya, tinggalkan. Dia lari, itu usianya masih 40 tahun, dia lari. 40 tahun dia mengembalakan kambing domba di padang gurun. 1 tahun, 2 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun di usia ke-80. Dia sedang mengembalakan kambing domba. Tiba-tiba ada semak terbakar dan Allah berkata, Moses, Musa, aku memanggil kamu. Pergilah kembali ke Mesir, tempat yang pernah kau diami sana. Kembali ke sana dan menghadaplah kepada Firaun dan katakan kepadanya, biarkanlah umatku pergi. Wow. Musa sudah ubanan, sudah tua, dengan tongkat di tangannya. Tiba-tiba dia mikir, wow, rumahku, kamarku, guruku, kelasku, orang tua angkatku, aku harus balik di sana. Allah berkata, pergilah Musa. Lalu Musa berkata, enggak Tuhan, enggak Tuhan, aku tidak fasih lidah. Apakah Musa benar tidak fasih lidah? Kisah Para Rasul 7 ayat 22. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa atas perkataan dan perbuatan. Musa punya hikmat tinggi, tapi hari itu dia berkata, aku gak bisa Tuhan, aku bukan siapa-siapa, aku gak pinter ngomong Tuhan. Apakah Musa rendah hati? Tidak. Mengapa dia menjawab Tuhan seperti itu? Dia orang hebat yang dipenjara 40 tahun dalam kesendirian di padang gurun. Jadi dia pidato, dia ngomong sama domba, kambing, domba, kambing. Tidak pernah ada orang dengarkan dia. Jadi kalau saudara berada dalam situasi di mana seakan-akan saudara nggak ada dengar, nggak ada orang yang mendengar saudara, tidak ada orang yang, waduh, kamu hebat, kamu punya ini dan itu saatnya Tuhan sedang membentuk saudara di dalam keheningan, seperti Musa. Dan Allah berkata, Musa, aku akan menyertai engkau. Dan ketika dia mengangkat wajahnya dan berkata, ya Tuhan, maka orang itu yang bernama Musa kemudian dibawa oleh Tuhan ke Mesir, dan dia menjadi tokoh yang ditinggikan oleh Tuhan. Itu Musa. Lalu kita belajar dari Yesus. Saudara-saudara, belajar dari kerendahan hati Yesus. Kalau Tuhan Yesus tidak rendah hati, maka dia raja yang mulia. Mana mau lahirnya di palungan? Dia tidak akan mau lahir di palungan. Jadi kalau saat ini kondisi saudara sedang minim, itulah saat untuk kita belajar dalam kelas rendah hati. Seperti apa yang Tuhan mau. Itu palunganmu, itu kandang dombamu. Terimalah dengan ucapan syukur. Kalau dia adalah Allah yang begitu mulia dan tidak mau memiliki hati yang rendah, mana mau dia menjadi anak dari seorang yang bernama Yusuf, tukang kayu. Tapi Yesus menerima itu. Dia menjadi anak tukang kayu. Jangan malu kalau ayahmu adalah tukang ojek. Jangan malu, karena itu sekolahmu. Tuhan akan membawamu
pada titik di mana engkau akan ditinggikan. Yesus belajar kerendahan hati. Maaf, bukan Yesus belajar. Kita harus belajar dari Yesus tentang kerendahan hati. Ketika dia punya 12 murid, dan murid-murid sederhana, bukan orang-orang yang hebat. Lalu Tuhan itu yang tangannya dia bisa nyembuhin orang, tangannya bisa melakukan mujizat, tangannya bisa menggandakan makanan, mulutnya penuh dengan kuasa. Kalau dia bilang A, maka jadilah A itu tumbuh. Itu Tuhan. Hari itu dia mengambil kaki dari murid-muridnya yang penuh debu dan kotoran. Saudara tahu ketika mereka berjalan di padang gurun, itu kotoran-kotoran unta yang kering itu sudah masuk di dalam kaki-kaki mereka dan penuh dengan kotoran unta. Oleh sebab itu, orang-orang yang didatangi oleh tamu, mereka harus menyediakan pembasuhan untuk membersihkan kotoran-kotoran unta. Tapi Yesus tidak pakai air. Dia mengangkat kaki murid-muridnya. Nomor 1, dia mengangkatnya dengan doa, bukan dengan air. Baru setelah itu dia membasuh. Dia membasuh semua kekotoran itu di kaki murid-muridnya. Saudara, rasanya bagaimana jika kaki saudara yang penuh dengan kotoran, hidup kita yang penuh dosa diangkat oleh Tuhan. Dan kemudian dia basuh semuanya. Dia basuh. Dia tidak rasa jijik. Dia menatap mata murid-muridnya. Dan tatapan matanya nembus masuk di dalam hati. Murid-muridnya tahu kasih seperti apa yang begitu besar. Ketika Yesus dengan penuh kelembutan membersihkan kaki mereka. Kalau saudara menjadi orang-orang pemimpin-pemimpin, hormatilah dan hargailah orang-orang yang Tuhan percayakan ada di bawahmu seperti Kristus. Lalu Tuhan yang rendah hati itu mengajari. Dia duduk bersama dengan pemungut cukai dan perempuan-perempuan pelacur. Saudara, pada saat itu ada kasta. Orang Farisi, orang Saduki, orang-orang ahli Taurat itu kastanya tinggi-tinggi. Lalu masyarakat biasa yang dibawa itu pemungut cukai, pelacur-pelacur, orang Samaria. Itu kastanya orang-orang berdosa, orang-orang tidak layak. Yesus ambil kursi, duduk di antara mereka. Dia sudah keliling nyembuhin orang. Semua orang lari-lari untuk mengikuti dia. Wah, orang hebat ini artis hebat. Lalu Yesus masuk di dalam satu rumah. Mereka semua berhenti di depan rumah. Ini rumah Simon ini. Dia pemungut cukai. Dia dosa loh. Orang dosa nanti kita najis. Kalau kita masuk rumahnya ikut najis. Tapi Yesus masuk dalam rumahnya. Di tempat yang paling dalam, di mana Simon biasa duduk dan berbuat dosa dengan perempuan pelacur. Yesus masuk di situ, duduk di situ. Yesus sedang bicara kepada dunia, di mana kasih itu ada. Kasih selalu membuat perubahan. Saudara, saya bangga punya Allah seperti dia. Tidak ada satu dosa pun di dalam dunia yang begitu kotor sehingga dia menolak orang itu. Oleh sebab itu setiap orang yang konseling datang kepada saya, ketika saya menatap matanya, dia berkata, "Ibu, saya perempuan kotor." Saya cuma bilang, "Saya melihatmu, kamu adalah permatanya Tuhan yang sedang disalut oleh lumpur. Dan hari ini, mari kita datang. Kamu bawa semua kotoranmu, semua bawa lumpuranmu.
dan minta Roh Kudus bersihkan. Kamu adalah permatanya Kristus. Banyak orang diubahkan hidupnya hanya karena satu orang berani berkata, Yesus mengasihimu. Tapi saya, Bu, kalau ibu tahu kelakuan saya malu, saya cuma peluk dia. Saya berkata, kalau Yesus ada di sini, Tuhan akan memeluk kamu dan berkata, anakku, engkau kembali pulang kepadaku. Saya bangga punya Allah yang menerima kita sebegitu besar dengan kasih. Kalau dia tidak rendah hati, mana mau dia diadili tanpa salah. Pemimpin berkata, aku tidak menemukan satu kesalahan pun. Tangannya tidak pernah nampar orang, mulutnya tidak pernah caci maki orang, kakinya tidak pernah nendang orang. Dia tidak ada salah apapun. Istrinya Pilatus berkata, jangan kamu bikin apa-apa terhadap orang itu. Semalam aku mimpi dia orang benar. Semua orang berteriak, salibkan, salibkan. Apa salahnya? Kalau saudara dituduh, difitnah, diam seperti Kristus. Jangan bela diri, WA sana, WA sini, jelaskan sana, jelaskan sini. Allah akan meninggikan orang yang rendah hati. Dia diam. Kalau Kristus tidak rendah hati, mana mau dia disalib? Saudara tahu, saudara kalau punya salib di rumah, saudara hanya lihat sepotong kayu begini yang melintang, dua kayu horizontal dan vertikal. Saudara tahu nggak? Lambang itu memalukan. Ada hukum penggal, hukum gantung, dan hukuman yang paling sadis hanya untuk kelas paling rendah dan hanya untuk penjahat paling jahat, namanya salib. Kalau saudara lihat gambar Tuhan Yesus dibentangkan gitu aja dengan tubuh yang mulus, tidak seperti itu. The Passion of the Christ itu kisah yang nyaris hampir sama dengan kisah yang real. Salib hanya untuk orang-orang yang paling jahat. Dan bukan supaya orang langsung mati, enggak. Itu kulitnya dikulitin satu-satu, saudara-saudara. Dikulitin supaya setiap kulit dia teriak dan bilang, iya aku dosa, iya aku bersalah, aku sudah lakukan ini, lakukan itu. Tiap kulitnya. Yesus tidak berbuat apapun. Dan setiap kulit itu yang dikupas seakan-akan berteriak, ini dosa perzinahanmu. Dia menunjuk kepada kita. Itu dosamu. Itu aku tanggung. Supaya engkau jangan mendapat penghukuman itu. Aku, seharusnya kita terima hukuman itu. Tuhan berkata, tidak, saya terima hukuman itu. Kamu keluar. Kamu sudah diselamatkan, keluar. Aku terima hukuman itu. Itulah salib. Dan salib itu ditaruh dekat pasar untuk mempermalukan. Jadi semua orang jadi, maksudnya apa? Supaya ibu-ibu, bapak-bapak lihat, aduh nak, kamu jangan sampai nakal, jangan sampai jadi orang jahat. Lihat itu loh, itu kamu orang jahat itu dihukum seperti itu. Yesus tidak ada kejahatan. Lalu Tuhan orang paling sopan, pikirannya sopan, mulutnya sopan, kelakuannya sopan, bajunya sopan. Dan
hari itu satu persatu bajunya dipretelin. Saudara bisa bayangkan rasanya ditelanjangin? Dan dia harus telanjang di atas kayu salib. Apa maksudnya? Dipermalukan. Kalau saudara dipermalukan, diam. Kristus diam. Karena Allah akan meninggikan orang yang rendah hati. Saudara, kenapa dia lakukan semua ini? Karena kasih. Tidak ada cara lain untuk bisa menyelamatkan kita kecuali lewat itu. Dia harus rela rendah sampai mati. Yakobus 4 ayat 10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Masalahnya, Tuhan ada di mana? Kalau Tuhan ada di sini, lalu ayat itu bilang rendahkan dirimu, maka saya akan berlutut dan saya akan merendahkan diri saya. Jika Tuhan ada di sini, Tuhan ada di mana? Saya minta tadi anak-anak yang saya kasih kertas untuk maju ke depan. Berdiri di belakang saya. Tuhan ada di mana? Tolong buka kertasmu dan tunjukkan ke atas. Yang paling ujung. Tuhan ada di mana? Di mana? Orang tua. Hormatilah orang tuamu, hormatilah mertuamu, maka panjang umur dan diberkatilah engkau di tanah yang sekarang kau injak. Ingat, selama masih punya orang tua, apapun juga yang mereka lakukan, mereka adalah Tuhan. Tuhan akan meninggikan, dan itu benar. Apapun orang tuamu, Tuhan akan meninggikan kita. Bersikaplah benar. Tolong duduk, Ustaz. Tuhan ada di mana? Yang kedua, pembimbing rohani. Hormatilah mereka. Kami bukan malaikat. Tapi ketika kelihatannya disalah, jangan berteriak. Jangan wah begini begitu enggak. Mereka orang yang ditetapkan Tuhan untuk berjaga-jaga bagi jiwamu. Saudara tahu artinya berjaga-jaga? Setiap pagi jam 2 saya dibangunkan oleh Tuhan. Dan saya sudah tahu. Saya mulai menyebut nama jemaat. Satu di dalam doa. Itu berjaga-jaga. Hormatilah mereka. Banyak hamba-hamba Tuhan sampai sakit hati. Saya harap saudara punya roh yang baik. Seorang yang rendah hati, dia tidak akan menentang para pembimbingnya. Mereka manusia biasa. Kenapa sih kami pengen punya pembimbing kami malaikat? Saudara akan kesulitan jika pembimbing rohanimu malaikat, karena dia sempurna dan kita manusia tidak pernah bisa sempurna. Oleh sebab itu Tuhan izinkan pembimbing rohanimu adalah manusia biasa, supaya kita bisa bersama-sama bertumbuh, bersama-sama bertumbuh. Hormatilah mereka. Tuhan ada di pembimbing rohani.
Tuhan ada di mana, saudara? Keluarga. Kakak beradik ribut masalah warisan, stop. Itu bukan cara kebenaran. Siapa Tuhan? Tuhan kita, Kristus atau Mammon? Kalau kita ribut masalah warisan, berarti Tuhan bukan Kristus tapi Mammon. Suami istri jangan bertengkar masalah uang. Itu salah satu ciri. Apakah Tuhan kita Kristus atau Mammon? Satu cirinya. Apakah engkau bertengkar masalah uang? Keluarga, kakak, beradik, orang tua, anak, Kristus ada di sana. Rendahkan hatimu berhadapan dengan keluarga, rendahkan. Allah akan meninggikan. Silakan dulu. Siapa di sini punya orang-orang yang memahitkan hidup saudara? Punya pengalaman dipahitkan oleh orang? Ditipu oleh orang, sudah ditolongin malah ditipu dan segala macam. Banyak, semua saudara punya kisah itu. Di mana Tuhan? Tuhan ada di mana? Berikutnya, di mana? Enggak. Orang sulit. Orang yang membuat hati kita pahit, sakit, benci, marah. Tuhan berkata, rendahkan hati. Belajar daripadaku, kata Tuhan. Dan yang terakhir, Tuhan ada di mana? Orang-orang lemah. Orang lemah secara ekonomi, orang lemah secara mental, orang lemah secara fisik. Orang lemah ada di sekitar kita, diadakan oleh Tuhan. Tapi jangan pernah, saya waktu itu pernah anak-anak sekolah minggu bagi sembako ke gelandangan-gelandangan bagi sembako. Saya kumpulkan dulu. Nanti anak-anak dengar. Di sini sekarang mereka sudah pada remaja. Ingat pesan saya. Ketika anak-anak dengar ya adik-adik, ketika kamu bawa sembako itu ke gelandangan-gelandangan, jangan ngasih sambil noleh, jangan cengengesan. Kamu kasih dengan penuh hormat. Karena kita tidak memberi cuman bagi. Kita dapat dari Tuhan, kasih buat orang lain gitu loh. Jadi jangan merasa kita lebih hebat. Enggak. Tatap dia, lalu kasih dengan senyum manis dan bilang, Tuhan Yesus berkati. Dan kami punya fotonya. Saya punya fotonya bagaimana anak-anak itu bagi ke gelandangan, bau mereka ini itu. Tapi Bapak, Tuhan Yesus berkati. Itu sikap yang baik. Banyak orang ngasih sembako begini. Bagi, foto. Wah, tunjukkan, ayo, saudara, kami sedang membagi buat orang-orang. Maaf, mereka tuh orang terhormat loh. Mereka tuh anak-anak Tuhan. Jadi jangan bersikap seperti itu. Hormati orang-orang rendah. Kita nggak tahu 10 tahun berikutnya mereka jadi orang hebat. Anaknya jadi orang hebat, kita nggak tahu. Dan yang paling penting, ketika kita melakukannya, malaikat di sorga bersorak dan berkata, engkau melakukan dengan cara yang benar, nak. Tuhan akan meninggikan kita. Berapa hari yang lalu, sekitar 5 hari yang lalu, ada satu oma umur 86 dari lain kota. Oma ini keluarga yang cukup terpandang di kotanya. Mereka punya fasilitas pendidikan yang hebat. Dan oma ini orang yang cukup pandai. Saya agak kebingungan ngomongnya campur-campur bahasa Inggris. Saudara-saudara, anaknya cerita, oma ini memiliki kasus dia tidak bisa tidur karena dia mimpi terus dikejar ular, dibelit ular, digigit ular, dan itu terus berlangsung lama.
sudah dibawa ke pemuka agamanya, mereka orang yang sangat fanatik dan taat beragama. Ada Paskah, hari ini, hari itu, hari ini, dijalanin. Doa doa ini, dijalanin. Mereka sangat beragama. Lalu dia bilang gini, Ibu, menurut pembimbing agama kami, oma itu trauma. Oh ya? Saya bilang trauma? Iya Bu. Oke. Saya cuma mau bilang begini. Semua orang punya trauma. Tetapi jika trauma itu mengganggu dan tiap malam selalu mimpi yang sama tentang ular, itu bukan lagi trauma. Waduh, jadi apa Bu? Maaf, itu pekerjaan kuasa kegelapan. Waduh, jadi bagaimana Bu? Akhirnya sederhana. Saudara, kita orang sederhana. Kita punya bahasa doa sederhana. Untung ya, kita tuh nggak harus doa kalau doa keselamatan harus begini, harus begitu. Untung kita nggak punya mantra-mantra seperti itu. Tuhan hanya lihat hati. Dan saya bilang oke, kita berdoa buat Oma. Izinkan saya doa pribadi dengan Oma. Berdoa aja. Kasih Oma headset dan Oma sendiri di kamar dan saya berdoa. Kami berdoa. Selesai, amin. Malam Oma tidur. Dan itulah malam pertama Oma tidur nyenyak tanpa ada ular. 2 hari berikutnya anaknya bilang, Ibu semalam Oma teriak-teriak lagi, mimpi ular lagi. Saya bilang, aduh Tuhan gak gini nih kayaknya. Engkau Allah yang kerjanya sempurna, gak begini nih Tuhan. Lalu dia bilang, mimpi ular Bu. Lalu gimana? Mimpi ularnya, tapi ularnya dicacah-cacah, dicincang-cincang sampai kecil-kecil. Jadi omanya teriak-teriak, wah, sambil nyincangin ular. Saya bilang, puji Tuhan, habis itu ular tidak pernah ganggu lagi. Apa yang saya mau katakan? Di dalam saudara ada iman yang luar biasa. Ketika saudara berdoa, ada kuasa Tuhan yang bekerja luar biasa. Jika saat ini ada 50 orang, mari kita bersepakat, kita bangga punya Allah yang luar biasa. Lalu kita doakan orang, walaupun dia ada di kota ini, kota itu, lihat kuasa Allah yang luar biasa. Lihat, saudara ini punya Tuhan di dalam diri saudara. Mari kita nyatakan kuasanya. Belajar untuk menjadi orang yang rendah hati. Bagikan Tuhan kepada dunia. Dan lihat, Tuhan akan meninggikan saudara. Mari kita bangkit berdiri. Allah mengasihi kita dengan yang kotor ini. Allah mengasihi kita yang lemah ini, yang penuh dengan dosa najis, dengan kasih yang besar. Sebutkan, kasih yang besar. Sebutkan, kasih yang besar. Allah mengasihi kita dengan kasih yang besar. Yang kedua, kasih yang terus menerus. Sebutkan, kasih yang terus menerus. Sebutkan, kasih yang terus menerus. Allah mengasihi kita dengan kasih yang amin. Yang ketiga, Allah mengasihi kita dengan kasih yang selalu baru. Sebutkan, kasih yang selalu baru. Saudara, Tuhan mengasihi saudara dengan kasih yang begitu besar, terus menerus dan selalu baru. Bersyukurlah, kasihlah Tuhan lebih daripada manusia dan benda-benda yang sekarang saudara kasihi. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Tuhan akan meninggikan orang yang rendah hati. Mari kita mengangkat tangan.